Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Balik lagi bareng aku. Di sini aku bakal membahas antara kedua laptop yang dari segi form factornya sama persis, tapi jeroannya tuh berbeda. Yang satu pakai Core i3 generasi ke-10, yang satu pakai Ryzen 5 3500U. Yang membedakan hanya dari performa dan jeroan kedua laptop ini. Mungkin ada yang bilang kenapa membandingkannya antara Ryzen 5 dan juga Core i3, karena memang ini bukan head to head ya. Ryzen 5 cocoknya disejajarkan dengan Core i5. Tapi karena dari segi harganya ini bisa dibilang mirip-mirip ya antara keduanya, walaupun lebih mahal yang Ryzen 5. Jadi menurut aku ini lebih fair kalau kita comparein dengan Core i3 generasi ke-10 nya. Kalau misal kita lihat di marketplace, yang Core i5 nya yang Huawei MateBook D15 itu masih di angka 6,5 jutaan rupiah. Dan menurut aku dengan harga segitu ini udah bukan head to head lagi. Apalagi dengan harga yang terpaut jauh 1 jutaan lebih, karena emang untuk yang Ryzen 5 3500U ini dijual di harga 5,4 juta rupiah aja. Untuk yang Core i3 nya generasi ke-10 ini keduanya sama-sama full set ya, ini dijual di harga 5,2 juta rupiah aja. Kondisinya sama, full set dan semuanya normal. Jadi kita nanti bakal fokusin ke user experience dan juga performanya. Lebih cocok yang mana antara Core i3 generasi ke-10 atau Ryzen 5 3500U. Yang pertama kita bakal bahas dari segi persamaannya dulu. Untuk Huawei MateBook D15, walaupun keduanya memiliki jeroan yang berbeda, tapi dari segi form faktornya ini sama persis guys. Dari segi body-bodinya, dari segi build quality-nya, dari segi material yang dipakai, kedua laptop ini itu sama persis, nggak ada yang beda sedikit pun. Jadi kita bisa berasumsi bahwa ini adalah body yang sama, yang membedakan hanya di bagian prosesor dan jeroannya aja. Kemudian dari segi layarnya juga ini sama persis, pakai 15,6 inci. Keduanya juga sama-sama menggunakan IPS. Dari segi brightness-nya juga sama 250 nits, dan dari segi resolusinya juga ini sama persis di Full HD. Jadi kalau misalkan kalian lihat dari segi layarnya ini nggak ada bedanya sama sekali, keduanya sama-sama bagus. Dan dari segi sRGB-nya ini di angka 70%-an aja. Tapi aku bisa bilang untuk harga yang ditawarkan, layar kayak gini tuh bagus banget guys. Ya, ini cocok banget buat kalian yang suka nonton film. Layarnya udah cakep, apalagi udah finishingnya yang pakai matte ya. Jadi ini udah nggak ngeganggu kalau misalkan kalian pakai di bawah cahaya yang terang. Untuk spesifikasi lainnya kayak contohnya speaker, kemudian bagian touchpadnya, bagian keyboardnya, kemudian apa lagi di bagian kameranya. Sekali lagi ini sama persis, nggak ada yang beda sama sekali. Begitupun juga bagian speakernya, ini speakernya bisa dibilang bagus untuk harganya. Intinya kalian nggak bakal nyesel kalau misalkan beli laptop Huawei. Dari segi speakernya tuh udah bisa dibilang bagus, dan ini pun keduanya sama, nggak ada bedanya sama sekali. So sekarang kita bakal bahas dari segi perbedaannya ya. Yang pertama dari segi prosesornya. Untuk yang tim merah ini ada Ryzen 5 3500U. Untuk tim biru ini ada Core i3 generasi ke-10 1010U. So mana yang lebih bagus di antara keduanya dari segi performanya? Ini tergantung dari pemakaian masing-masing. Buat kalian yang seorang editor, kalian yang suka ngedit foto, ngedit video, ataupun kalian adalah seorang gamer ringan ya, aku saranin kalian beli yang Ryzen 5 3500U. Karena kemampuan multicore-nya ini jauh dibandingkan dengan Core i3 generasi ke-10. Keduanya tuh prosesor yang bisa dibilang berbeda banget. Ryzen 5 3500U pakai 4 core 8 thread. Sementara untuk Core i3 generasi ke-10 dia pakai 2 core 4 thread. Jadi dari segi spesifikasinya aja ini udah beda banget, 2 kali lipatnya dari Core i3 generasi ke-10. Lalu untuk user experience-nya gimana bang? Untuk single core-nya lebih kenceng di Core i3 generasi ke-10. Artinya, kalau misalkan kalian buat penggunaan ringan, kayak contohnya buka aplikasi browser, buka aplikasi Office, kalian membuka aplikasi-aplikasi ringan yang ready to go, intinya buat harian, ini lebih kenceng di Core i3 generasi ke-10. Tapi ini pun nggak kerasa bedanya dengan yang Ryzen 5 3500U. Tapi pastinya kalau misalkan kalian pakai keduanya ini bakal kerasa lebih kenceng di Core i3 generasi ke-10. Sementara untuk Ryzen 5 3500U dari segi multicore-nya itu jauh di atas Core i3 generasi ke-10.
Fungsinya untuk apa? Yang paling aku rasain adalah dia tuh lebih kenceng buat ngerender video. Dia juga lebih enak untuk preview video yang size-nya gede-gede, kayak misalkan kita ngedit Full HD 60 fps atau 4K. Ini masih capable banget, nggak kerasa nge-lag kayak di Core i3 generasi ke-10. Kemudian selanjutnya untuk gaming, kemampuan kedua prosesor ini berbeda. Yang satu punya VGA yang bisa dibilang cukup bagus untuk kemampuan gaming. Dia tuh pakai Vega 8 dibandingkan dengan Core i3 yang masih pakai Intel HD Graphic. So langsung aja kita bakal coba buat bootingnya ya. Manakah yang lebih kenceng di antara keduanya? Oke, kita bakal melakukan booting keduanya. Manakah yang lebih kenceng? Apakah varian Ryzen? Ya, varian Ryzen 5 3500U ini lebih kencang dari segi bootingnya dibandingkan dengan Core i3 generasi ke-10. Ini selisihnya hanya beberapa detik, sekitar 3 detikan lah ya. Dan disclaimer, untuk kedua laptop ini sama-sama bersih, sama-sama kosong. Jadi ini bisa dibilang fair dari segi proses bootingnya, karena keduanya juga nggak ada aplikasi-aplikasi berat. Dan kenapa begitu? SSD-nya ini sama-sama pakai 256 GB, sama-sama menggunakan SSD NVMe. Ya. Yang membedakan adalah yang Ryzen 5 3500U dia pakai SSD-nya Samsung. Sementara untuk yang Core i3 generasi ke-10 ini pakai SSD-nya merek China ya. Walaupun keduanya sama-sama kenceng di angka 3000-an semua untuk readable-nya, tapi ya merek membuktikan, dan ini juga bisa dikarenakan karena Ryzen 5 3500U itu lebih kencang dari segi multicore-nya, jadi membantu dari proses bootingnya. Ini aku bakal coba kasih lihat ke kalian jenis SSD-nya. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, untuk yang Core i3 generasi ke-10 dia tuh pakai jenisnya yang YMTC. Ya dia tuh merek China ya, 256 GB, sama-sama NVMe. Sementara untuk yang satunya dia pakai Samsung Edge ZVL. Ini bukan Evo tapi dia tuh kenceng. Dia tuh di angka 3000-an untuk readable-nya. Jadi keduanya bisa dibilang ini sama-sama kenceng, tapi ada perbedaan merek. Dan kita membuktikan tadi di proses bootingnya lebih kencang di Ryzen 5 3500U, walaupun bedanya hanya sedikit. Oh ya, untuk urusan memorinya di bagian RAM-nya ini sama-sama 8 GB dan udah mendukung dual channel ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan dari segi kecepatannya ini sama kenceng ya di 2400 MHz ya. Lalu untuk penggunaan harian khususnya untuk bagian baterainya itu lebih awet mana bang? Aku langsung bisa bilang bahwa Core i3 generasi ke-10 ini lebih awet dibandingkan dengan Ryzen 5. Kenapa begitu? Yang pertama, Core i3 generasi ke-10 teknologinya udah pakai yang 12 nanometer, dimana itu lebih hemat daya dan secara spesifikasi itu lebih canggih. Sementara untuk Ryzen 5 dia pakai yang 14 nanometer, 4 core 8 thread. Dari segi spesifikasinya aja udah beda lah ya, walaupun keduanya sama-sama 15 watt. Nah untuk harian gimana? Untuk harian aku rasanya lebih awet Core i3 generasi ke-10 walaupun nggak terlalu jauh. Aku nggak bisa memastikan exact time berapa perbedaannya. Yang pasti Core i3 ini rasanya lebih awet dibandingkan dengan yang Ryzen 5-nya. Ya, so itu aja perbedaannya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang punya pertanyaan silahkan aja drop di kolom komentar. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.